Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sri Bercerita. Hari ini aku akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pesugihan Sate Gagak. Tapi sebelum kita ke ceritanya, silakan teman-teman klik tombol subscribe, like, komen, dan share supaya tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Langsung saja kita ke ceritanya. Dan jika kamu berani, dengarkan sampai akhir. Cerita kali ini datang dari sebuah desa di Jawa Tengah, tentang Pak Damar dan Bu Sekar, sepasang suami istri yang terdesak oleh hutang dan kesulitan hidup. Ketika warung kopinya sepi, muncul seorang pria misterius yang menawarkan jalan pintas menuju kekayaan. Pagi itu, matahari menembus celah dinding kayu di warung kecil milik Pak Damar dan istrinya, Bu Sekar. Warung itu berdiri di pinggir jalan desa yang tak terlalu ramai. Dulunya, warung kopi mereka selalu penuh oleh para supir truk dan warga yang mampir. Namun sejak jalan baru dibuka beberapa kilometer dari sana, pelanggan perlahan lenyap. Dari pagi hingga malam, hanya beberapa orang yang datang sekedar membeli kopi atau gorengan. Sementara itu, hutang semakin menumpuk. Anak mereka, Dimas, terus jatuh sakit, dan hasil panen yang mereka harapkan justru gagal. Setiap malam, Bu Sekar menangis diam-diam di dapur, takut kalau besok mereka tak bisa membeli beras. Suatu malam, ketika warung itu nyaris tutup, datang seorang laki-laki berpenampilan rapi. Pakaiannya bersih, senyumnya lembut, tapi matanya tajam. Ia memesan kopi, duduk lama menatap sekeliling warung yang sepi, lalu berkata pelan, "Sayang sekali, tempat bagus begini, tapi sepi ya Pak." Pak Damar tersenyum kecut. "Namanya rezeki, Mas. Kadang ada, kadang enggak." Laki-laki itu memutar sendok di gelas, lalu menatap Pak Damar dengan pandangan yang sulit dijelaskan. "Kalau saya bilang, saya bisa bantu warung ini ramai lagi, Pak, mau?" Pak Damar hanya tertawa kecil. "Ya, kalau memang bisa, siapa yang menolak, Mas?" Laki-laki itu tersenyum samar. "Ada caranya, tapi bukan cara biasa. Pesugihan. Mau?" Ucapan itu membuat udara seolah berhenti. Bu Sekar yang dari tadi mencuci piring menoleh tajam. "Pesugihan? Maksudnya?" Laki-laki itu berdiri, meletakkan selembar uang 50.000 di meja. "Kalau nanti berubah pikiran, saya akan datang lagi ya Pak. Biasanya yang sepi akan saya buat ramai." Senyumnya aneh. Lalu ia pergi begitu saja, meninggalkan hawa dingin di dalam warung. Malam itu, Pak Damar tak bisa tidur. Ucapan itu terus terngiang di telinganya, di antara batuk anaknya dan tangisan istrinya di kamar sebelah. Malam berikutnya, laki-laki itu datang lagi. Ia masih dengan senyum tenangnya, duduk di kursi yang sama. "Saya datang lagi, Pak. Sudah siap menerima rezeki besar?" Bu Sekar langsung menolak. "Kami tak butuh pesugihan. Kami cuma butuh kerja keras dan doa." Tapi laki-laki itu tidak marah. Ia hanya tersenyum. "Kerja keras bagus, Bu. Tapi kalau kerja keras tidak cukup, apa salahnya dibantu sedikit oleh yang lebih kuat?" Kata-katanya membuat Pak Damar tertunduk. Ia merasa malu sekaligus putus asa. Setelah laki-laki itu pergi untuk kedua kalinya, Bu Sekar menatap suaminya penuh cemas. "Jangan ikut campur hal-hal begituan, Mas. Aku takut."
Tapi di dalam hati kecilnya, Bu Sekar tahu mereka sedang terdesak. Anaknya butuh biaya berobat, warung mereka nyaris bangkrut. Malam ketiga, laki-laki itu datang lagi. Dan kali ini, Pak Damar menyetujui tawarannya. Beberapa hari kemudian, mereka diajak pergi ke lereng gunung yang gelap pada malam Jumat Kliwon. Hanya diterangi lampu minyak dan kabut tebal. Di sana sudah menunggu seorang dukun tua. Rambutnya panjang, matanya tajam, dan di depannya seekor burung gagak hitam terikat di kayu. Dukun itu mulai membaca mantra dengan suara serak, mencampur darah gagak dengan arang dan minyak gosok. Mulai malam ini, kau akan menjual sate gagak. Gagak adalah lambang penghantar rezeki bagi mereka yang mau menghormati. Ia menjelaskan syaratnya. Sate gagak harus dijual setiap malam di tempat yang sudah ditentukan. Di siang hari, Damar harus membuka warung sate biasa untuk mengelabui warga. Harus ada uang pancingan di laci warung, agar makhluk gaib datang kembali. Jika berhenti menjual, mereka akan meminta bayaran. Ritual itu berlangsung hingga tengah malam. Ketika darah gagak disiram ke arang yang menyala, api seketika memercik seperti lidah hitam. Pak Damar merasa sesuatu masuk ke tubuhnya, seperti bisikan di telinga yang berkata, "Jangan berhenti, atau kami akan memakanmu." Beberapa minggu kemudian, warung sate Pak Damar mendadak ramai. Pelanggan datang tanpa henti. Warga mulai heran, tapi juga senang karena akhirnya warung itu hidup kembali. Pak Damar mulai bisa melunasi hutang, membeli motor baru, bahkan merenovasi rumah jadi lebih lega. Anehnya, sejak hari itu, Dimas sembuh total dari penyakitnya. Tubuhnya segar, wajahnya cerah. Bu Sekar bersyukur, tapi dalam hatinya ia gelisah. Kadang saat malam hari tiba, ia melihat pembeli datang tanpa suara, duduk di bangku belakang, lalu menghilang tanpa jejak. Uang di meja berubah jadi uang lusuh dan basah, berbau busuk seperti bangkai. Ia pernah menanyakan hal itu pada suaminya, tapi Pak Damar hanya berkata, "Sudahlah Sekar, yang penting rezekinya lancar." Malam-malam berikutnya, teror mulai datang. Suara sayap gagak mengepak di atas rumah. Kadang diikuti suara langkah kaki berat dari arah dapur. Bu Sekar sering mencium bau sate terbakar, padahal apinya sudah mati. Kadang terdengar suara bisikan lembu di telinganya. "Sekar, sateku mana?" Hingga suatu malam Dimas menghilang. Mereka mencarinya ke seluruh rumah. Dan saat Bu Sekar masuk ke dapur, ia menjerit histeris. Dimas ditemukan di lantai dapur, memakan sate mentah dengan darah menetes di dagunya. Matanya menyeringai tajam seperti bukan dirinya. Seketika, puluhan burung gagak berterbangan di luar jendela, mematuk kaca, menjerit keras seolah menuntut sesuatu. Sejak malam itu, kehidupan keluarga Pak Damar berubah menjadi neraka. Piring-piring sering berjatuhan sendiri, pintu terbuka dengan keras, dan setiap malam bayangan hitam besar seperti genderuwo berdiri di dekat tungku pembakaran sate. Bu Sekar menangis setiap malam, memohon agar suaminya berhenti. Pak Damar pun ketakutan, tapi ia tahu ia tak bisa berhenti. Jika ia berhenti, mereka akan datang menjemputnya. Warga sekitar mulai ikut merasakan teror. Suara gagak, bau darah, dan tawa aneh di malam hari membuat seluruh desa tak tenang. Beberapa warga yang pernah makan sate di warung jatuh sakit dan meninggal dunia tiba-tiba. Warga desa mulai mencurigai keluarga Pak Damar, tapi tak ada yang berani mendekat.
Akhirnya Pak Damar memutuskan untuk kabur dari desa bersama Bu Sekar dan Dimas. Malam itu, mereka mengemasi barang dan berangkat dengan motor baru yang dibelinya. Namun di tengah jalan sepi, rombongan burung gagak tiba-tiba menukik dari langit, menyerang mereka hingga motor terjatuh. Suara jeritan memenuhi malam. Keesokan paginya, warga menemukan jasad mereka bertiga di pinggir hutan. Tubuh penuh cakaran dan luka sobek, bola mata hilang. Dan di sekelilingnya berserakan bulu-bulu gagak berlumuran darah. Warung sate Pak Damar kini kosong. Bangkunya terbalik, arangnya masih hitam. Namun setiap malam Jumat Kliwon, warga yang lewat mengaku mencium bau sate terbakar dan mendengar suara lirih dari arah dapur. Damar, sateku belum matang. Terkadang, kekayaan yang datang dari jalan gelap akan menelan semua yang kau cintai. Rezeki sejati hanya datang dari kerja keras dan doa yang bersih. Itulah tadi cerita tentang pesugihan sate gagak. Bagaimana pendapatnya teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.